Anak-anak yang saya cintai, berikutnya penyampaian materi MPLS yang akan disampaikan oleh Ibu Nini Yogi Widiati yang akan menyampaikan materi siswa tangguh di masa pandemi. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku. Pada hari ini, sebelum saya memberikan materi tentang materi yang ada di MPLS, saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Ibu Nini Yogi Widiati. Saya mengajar bidang studi IPA. Kemudian, sebelum materi saya sampaikan, tolong anak-anak mempersiapkan dulu peralatan tulisnya, pulpen sama buku untuk meringkas atau merangkum tentang materi yang Ibu sampaikan. Materi yang akan Ibu sampaikan di sini adalah tentang siswa tangguh di masa pandemi. Kira-kira anak-anak tahu nggak apa yang dimaksud dengan tangguh? Tangguh itu adalah salah satu karakter kita. Mungkin ada yang tahu? Saya sampaikan di sini ya. Tangguh di sini ada sekitar 5 yang Ibu rangkum, yaitu yang pertama, jadi kenapa kita harus tangguh dalam masa pandemi COVID ini? Kita tidak boleh lemah, kita harus tetap semangat agar kita bisa melawan segala sesuatu termasuk musibah yang sedang melanda dunia. Karakter tangguh yang pertama bagi anak-anak yang pertama adalah meningkatkan kemampuan untuk memahami orang lain. Jadi kalau selama ini kalian dilarang untuk keluar rumah, tetap stay di rumah, banyak hikmah yang harus kita ambil. Yang pertama adalah bisa paham kita terhadap orang tua. Bagaimana orang tua kita, bagaimana saudara-saudara yang ada di sekeliling kita, bagaimana kita harus memahami perasaan mereka dan sebagainya. Karena selama ini mungkin anak-anakku kalau tidak sedang tinggal di rumah, tidak dipaksa untuk tetap tinggal di rumah, mungkin akan keluyuran keluar, sehingga kadang-kadang bisa melupakan gimana sih orang tua saya di rumah, gimana saudara saya, seperti itu. Kemudian yang kedua, karakter tangguh yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa tergerak untuk melakukan sesuatu yang positif, yang mampu memberikan manfaat. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Mulai dari yang sangat sederhana, misalkan membantu orang tua, nyapu, bersih-bersih rumah. Mungkin juga kalian bisa belajar memasak, atau mungkin juga kalian memiliki kreativitas lagi, membuat sesuatu yang bisa dijual, membuat keterampilan dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sangat bermanfaat jika kalian berada tetap tinggal di rumah. Yang ketiga, terbiasa untuk lebih cepat beradaptasi dalam menghadapi tantangan. Maksudnya apa? Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin harus kita hindari,
maka kita harus sigap. Tidak harus menunggu perintah orang lain atau menunggu sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Yang keempat, belajar memberikan rasa empati. Apa sih empati itu? Kita sering sekali mendengarkan istilah empati. Dalam bahasa sehari-hari mungkin seperti rasa tenggang rasa, tepo sliro pada sesama. Jadi akhir-akhir ini bahkan seluruh dunia itu sepertinya memang empati itu sudah mulai berkurang. Rasa tenggang rasa terhadap orang lain juga sudah mulai berkurang. Kepedulian kita terhadap orang lain banyak berkurang. Kenapa? Karena kita sudah mulai terbiasa dengan hal-hal yang bersifat konsumtif, terutama yang sering kita lakukan adalah mempunyai handphone. Itu kita asik sekali dengan handphone. Bahkan kita bisa berkumpul dalam satu ruangan pun itu seolah-olah kita tidak saling mengenal karena kita sudah asik dengan handphone kita masing-masing. Nah, disinilah maka kalian diharapkan untuk lebih berempati, memiliki rasa empati yang tinggi. Yang kelima, memiliki mental kuat untuk senantiasa bangkit dari situasi yang tidak menguntungkan. Nah, salah satu contoh yang paling kita hadapi sekarang ini adalah karena musibah atau pandemi dari COVID atau pandemi coronavirus disease 19 yang disebut dengan COVID-19. Di dunia sudah hampir 6 bulan terjadi seperti ini. Di negara kita mulai dari bulan Maret itu kita sudah diharuskan untuk stay di rumah, sehingga pembelajaran kalian di sekolah ditiadakan, kemudian diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan daring dalam jaringan. Nah, oleh karena itu di sini kalian harus berusaha membiasakan untuk belajar secara jarak jauh, entah itu melalui WhatsApp atau melalui Google Meeting atau Zoom, atau bahkan kalian bisa mengikuti pembelajaran itu melalui YouTube. Jadi itu ada 5 karakter tangguh yang harus kalian miliki. Mudah-mudahan kalian bisa ya menyimak apa yang saya sampaikan ini, sehingga kalian bisa menuliskan semacam resumenya nanti ya. Nah, selanjutnya dalam masa pandemi ini ada beberapa protokol kesehatan untuk kalian yang harus kalian laksanakan. Yang pertama, ada protokol kesehatan pada saat kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Ya, yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, orang tua memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat, suhu tubuh normal, tidak batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan atau keluhan yang lain. Yang kedua, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Yang ketiga,
Pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih. Keempat, mengenakan masker. Kelima, jika menggunakan kendaraan umum atau antar jemput roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak dan menggunakan kendaraan umum roda 2. Jika menggunakan roda 2 atau milik pribadi atau keluarga dan berboncengan, harus dalam satu keluarga atau dalam satu kartu keluarga. Artinya alamatnya sama. Kemudian dari rumah langsung menuju ke sekolah, tidak mampir-mampir. Sesampai di sekolah, dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak sekolah mulai suhu tubuh, kelengkapan masker, dan dilanjutkan dengan cuci tangan atau pemakaian hand sanitizer. Pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah, serta dilarang berkerumun atau bergerombol selama mengantar atau menjemput. Selanjutnya adalah protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Tolong ya anak-anak dicatat. Jadi ini saya bacakan sedikit-sedikit secara pelan-pelan. Protokol siswa selama di sekolah. Yang pertama, selalu mengenakan masker, selalu menjaga jarak dan tidak berkerumun, dan tidak saling bersentuhan, membiasakan cuci tangan dengan air mengalir setelah memegang sesuatu, melaporkan kepada guru jika merasa sakit atau tidak enak badan, mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran di luar kelas, menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya untuk protokol yang ketiga, yaitu protokol kesehatan untuk siswa pulang dari sekolah menuju ke rumah. Yang pertama, selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing, tidak mampir-mampir. Jangan lupa mengenakan masker. Jika menggunakan kendaraan umum roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Jika menggunakan roda 2 atau milik pribadi, harus dalam satu kartu keluarga, seperti pada saat tadi berangkat. Kemudian sampai di rumah langsung ganti pakaian dan mandi dengan menggunakan air hangat mengalir dan sabun. Yang terakhir adalah tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi. Jadi ini beberapa protokol yang memang harus kalian lakukan pada saat berangkat dari rumah menuju sekolah, pada saat selama di sekolah, dan pada saat pulang dari sekolah menuju rumah masing-masing. Saya kira itu anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap apa yang Ibu sampaikan, kemudian bisa juga sekaligus melaksanakan semua protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.